Halo semuanya, saya Tabina Kenar Imani dari kelas X3 absen 34 dan di sini ada teman saya Tara Atsila Sabasa dari kelas X3 absen 35 dan di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan dari poster P5 yang sudah kami buat pada pertemuan sebelumnya. Poster ini bertemakan cyberbullying dan di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakangnya, masalah, tujuan, dan manfaatnya. Latar belakang, banyak pengguna sosmed di Indonesia, khususnya kalangan muda. Walaupun Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan masyarakat paling ramah di dunia, netizen Indonesia masuk ke dalam urutan ke-29 atau ketiga terendah sebagai netizen tertidak sopan. Menurut survei yang diadakan YouReport Indonesia, 45% orang dari 2.777 responden mengaku pernah mengalami kekerasan digital. Kekerasan digital ini meliputi hoaks dan penipuan sebanyak 47%, ujaran kebencian 27%, dan diskriminasi sebanyak 13%. Yang kedua, masalah. Kekerasan digital merupakan hal yang tidak jarang dilihat sekitar kita. Ada orang yang merasa senang jika ia memberikan ujaran kebencian pada orang yang bahkan tidak merugikan dia. Kekerasan ini menimbulkan dampak yang besar bagi korban. Tujuan dibuatnya poster ini adalah untuk menaikkan kesadaran masyarakat bahwa kasus kekerasan digital sangat penting untuk dibahas dan dicegah. Manfaat. Dibuatnya poster ini diharapkan memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Beberapa diantaranya adalah 1. Menaikkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembahasan kasus kekerasan digital. 2. Mengajak masyarakat untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Ketiga, mengajak masyarakat untuk merenungkan apa yang dirasakan para korban kekerasan digital. Keempat, mengajak masyarakat untuk sama-sama mencegah kasus kekerasan digital di Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, mengubah persepsi dunia terhadap personal netizen Indonesia menjadi yang lebih baik. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estetik taxonomy. Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifir Gisenyaranya dari 103 absen 7. Perkenalkan, nama saya Devina Meli Safira dari 103 absen 9. Kali ini kami akan presentasikan mengenai poster kami yang berlatar belakang. Poster yang kami buat ini ditujukan pada para generasi muda di luar sana yang masih menjadi korban atau pelaku bullying. Menurut kami, bullying adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendominasi orang lain dan membuat orang tersebut tidak nyaman. Bullying ini akan mengakibatkan kerusakan pada mental dan moral generasi muda, karena di masa remaja ini mereka akan rentan terpengaruh oleh pola hidup yang beragam. Mereka akan cenderung mengikuti arus yang lebih kuat, meskipun arus itu akan berdampak buruk bagi mereka. Untuk masalah yang kami temui, menurut kami masih kerap terjadi bullying di kalangan generasi muda. Bullying ini akan menyebabkan kerusakan mental pada generasi muda. Para generasi muda tidak akan fokus pada prestasi mereka dan malah akan berdampak buruk karena bullying. Tujuan utama kami membuat poster ini adalah untuk menghilangkan pola hidup bullying dari generasi muda. Untuk manfaat dari poster kami mengharapkan poster ini bisa memotivasi para generasi muda untuk tidak melakukan bullying. Dan kami berharap mereka dapat mengerti bahwa bullying dapat mengakibatkan kerusakan mental yang berdampak sangat parah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Rahmawati, absen 5. Perkenalkan, nama saya Datu Pratiwi, absen 10. Di sini kita akan menjelaskan tentang poster cyberbullying yang telah kita buat. Yang pertama adalah latar belakang. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya seperti menyebarkan kebohongan tentang seseorang di media sosial, mengirim pesan yang menyakiti orang melalui media sosial. Yang kedua ada masalah. Masalah dari poster tersebut adalah terdapat anak yang sedang merenung atau menangis sendiri di pojokan dikarenakan mendapatkan bulian dari media sosial.
yang dapat berdampak yaitu mudah depresi dan dapat timbul perasaan gelisah dan menghilangkan kepercayaan diri dan lebih antisosial. Selanjutnya adalah tujuan. Poster ini dibuat untuk mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dan tidak melakukan cyberbullying. Karena cyberbullying tidak jauh berbeda dengan bullying, namun lebih beresiko sebab akan meninggalkan jejak digital yang berpengaruh terhadap masa depan anak yang telah mengalaminya. Lalu yang keempat ada manfaat. Manfaat untuk orang lain yaitu untuk memberitahu kepada orang lain bahwa jangan melakukan cyberbullying karena dapat berdampak buruk dari kita dan orang lain. Manfaat untuk diri sendiri yaitu agar kita lebih bijak lagi ketika akan mengomentari seseorang di media sosial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasar Karima dari 10.3 Perkenalkan, nama saya Meja Julia dari kelas 10.3 absen 21. Di sini kami akan mempresentasikan tentang poster yang sedang dibuat. Latar belakang pembuatan poster ini adalah merealisasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Stop Bullying, di mana di dalam poster tersebut berisi pengertian mengenai cyberbullying yang berarti perundungan yang dilakukan melalui media sosial. Di dalam poster tersebut juga berisi dampak dari cyberbullying, yaitu dapat mengakibatkan korban mengalami depresi, mudah marah, dan rasa ingin menyakiti diri sendiri. Maka dari itu, mulai sekarang berhenti melakukan tindakan bullying. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Nesya Balukat Maja. Hai guys, kenalin aku Devina Lesya Effendi. Pertama-tama di sini kami akan menyampaikan poster yang telah kami buat Yang bertemakan tentang bullying dan sebagai berikut. Latar belakang dari poster kami adalah Menurut kami, setiap manusia memiliki haknya sendiri, tetapi seringkali diabaikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti bullying. Dampak dari bullying sangatlah buruk, bukan hanya mempengaruhi psikologi saja. masalah yang kami temukan adalah banyaknya kasus pembulian di era zaman sekarang. Tujuan dari poster kami adalah untuk memberitahu kepada manusia Indonesia apa itu bullying dan untuk menyadarkan mereka agar tidak melakukan pembulian tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Maulida dari 10.3 absen 29. Perkenalkan, nama saya Nauranisa Jaya Sucipta dari 10.3 nomor absen 30. Di sini kami akan menjelaskan tentang poster kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dibuatnya poster ini sesuai dengan pengertian cyberbullying, yaitu intimidasi atau perundungan dunia maya.
secara istilah, yaitu segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Sesuai dengan apa yang kita ketahui, bahwa cyberbullying terjadi di sosial media, di mana di situ terjadi interaksi sosial masyarakat dari seluruh dunia. Kenaikan pengguna sosial media dalam masyarakat menjadikan masyarakat cenderung lebih berani berperilaku bullying atau cyberbullying yang diawali dengan komentar negatif. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan kami membuat poster ini untuk mengimbau kepada semua orang yang melihat poster kami untuk tidak melakukan cyberbullying. Kami menggunakan paduan warna yang mencolok supaya orang yang melihat poster kami mau untuk mengikuti larangan tentang cyberbullying yang kami buat. Kami juga menyertakan pengertian cyberbullying supaya yang membaca juga mengetahui arti dari cyberbullying itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amatia Dikaela Bidina. Nama saya Muhammad Afsal Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang poster kami, yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan atau kekerasan melalui media elektronik. Contohnya di Instagram, Twitter, TikTok, ataupun WhatsApp. Cyberbullying biasanya terjadi melalui komen-komen dari postingan-postingan yang kurang memuaskan bagi pembacanya. Cyberbullying marak terjadi di lingkungan sekolah. Dampak bagi korban cyberbullying adalah tidak percaya diri dan depresi. Tujuan poster kami yaitu agar pembaca mengetahui apa itu cyberbullying, perasaan sebagai korban cyberbullying, contoh cyberbullying, dan media sosial yang marak cyberbullying. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisalita Puspitasari, absen 33, kelas X3. Di sini seharusnya saya menjelaskan bersama teman saya Jasmine. Kebetulan Jasmine berhalangan hadir karena sakit. Nah, ini poster kami. Tujuan kami membuat poster ini karena di luar sana masih banyak orang yang melakukan cyberbullying. Jadi, kami bertujuan agar tidak ada lagi kejahatan cyberbullying. Pembulian bukan hanya meninggalkan luka memar, melainkan juga bisa meninggalkan rasa dendam pada diri kita. Jadi, di sini kita harus saling menjaga perasaan satu sama lain. Dan tidak boleh ada lagi cyberbullying di antara kita. Jika ada salah kata atau perucapan yang tidak benar, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faduk Nasya, absen 14 dari X3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, absen 24 dari X3. Kami di sini akan mempresentasikan tentang poster yang sudah kemarin kami buat. Yang melatar belakangi kami buat poster bertemakan cyberbullying karena banyaknya kasus intimidasi atau perundungan dalam segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya. Masalahnya adalah cyberbullying sangat berdampak bagi korbannya. Antara lain dampak psikologis adalah mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri dan percobaan bunuh diri. Sedangkan dampak sosialnya adalah menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Tujuan kami membuat poster bertemakan cyberbullying adalah sebagai bentuk kepedulian dan menyebarkan bahayanya cyberbullying. Manfaat dari pembuatan poster ini adalah sebagai edukasi untuk orang-orang agar tahu melebihi tentang cyberbullying. Dan bagi diri kita sendiri adalah sebagai penasehat kita agar tidak melakukan perundungan di dunia maya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abian Fadil Alhaki Putra Dasa dari kelas 10-3.
Saya Fahriana Marlo dari kelas 3. Dalam proyek P5 kali ini, kita selaku kelompok kami telah membuat sebuah poster dengan hasil seperti ini. Poster tersebut memiliki tema cyberbullying yang tentunya juga sudah kami tentukan latar belakangnya, masalahnya, tujuannya, serta manfaatnya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Latar belakang dari poster tersebut adalah pembuatan poster dilakukan dalam rangka proyek P5 dengan tema cyberbullying, di mana poster itu dibuat dengan unsur konsep yang ada, elemen gambar, tulisan yang disusun untuk proyek yang akan dijadikan bahan edukasi. Masalahnya, terdapat masalah yang marah di sekitar kita seperti banyaknya tindakan cyberbullying yang berdampak pada kesehatan mental seorang. Oleh karena itu, pembuatan poster P5 ini bertujuan untuk memberikan edukasi bahwa bahayanya tindakan cyberbullying. Tujuan dari pembuatan poster P5 tentang tema cyberbullying ini adalah untuk menyadarkan para pelaku cyberbullying untuk tidak melakukan kesalahannya lagi, karena dampak dari cyberbullying sangatlah bahaya seperti yang kita ketahui, yaitu rusaknya kesehatan mental pada korban. Serta manfaat dari pembuatan poster kami yaitu terdapat 2 manfaat, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Manfaat untuk diri sendiri adalah supaya menyadarkan diri sendiri dan belajar bahwa setiap tindakan cyberbullying pasti memiliki dampak yang mengarah pada dampak negatif. Kemudian untuk orang lain yaitu tentunya memberikan edukasi antar sesama bahwa terdapat bahaya, dampak, serta berbagai macam isu-isu kedepannya jika terjadinya cyberbullying. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandi Aruseno. Saya Muhammad Rizky, absen 27. Saya Mas Faryal, absen 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Latar belakang kami membuat poster ini karena banyaknya aksi pembulian atau cyberbullying di media sosial. Masalah banyaknya aksi cyberbullying di media sosial yang tidak tertindak secara hukum yang berlaku, sehingga kami membuat poster ini untuk mengurangi cyberbullying. Tujuan kami membuat poster ini agar pelaku cyberbullying tahu apa yang mereka perbuat itu salah. Yang keempat, manfaat menghimbau masyarakat untuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadizar Salim Rayano dari kelas 10-3 akan mempresentasikan tentang poster cyberbullying. Latar belakang. Penyebab munculnya perilaku cyberbullying adalah adanya perasaan marah, sakit hati, iri hati kepada orang lain. Masalah. Banyaknya orang yang tidak mengetahui dampak cyberbullying, yaitu dampak pada kehidupan sekolah, dampak kepada diri sendiri, dan dampak kepada sosial. Cyberbullying dilandasi karena beberapa faktor, yaitu faktor penggunaan internet, faktor individu, faktor teman, faktor sekolah, dan faktor keluarga. Tujuan saya membuat poster ini adalah untuk pelaku-pelaku cyberbullying agar mereka dapat sadar karena dampak pada korban itu besar. Jadi bukan hal yang baik untuk dilakukan. Manfaatnya, semoga para pelaku itu dapat sadar dan orang lain tidak melakukan cyberbullying. Manfaat untuk kita adalah lebih tahu mengenai pengertian dan dampak cyberbullying kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lindiana Hani, absen 19. Perkenalkan, nama saya Ahmad Takfri Bintang Gemilang, absen 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang poster kami. Oke, jadi yang pertama untuk latar belakang, cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Yang ketiga, menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang. Masalah, di sekitar kami banyak ditemukan beberapa kasus cyberbullying yang entah berasal dari teman, keluarga, atau bahkan orang lain yang tidak dikenal. Kadang seseorang tidak sadar bahwa ia telah melakukan cyberbullying. Salah satu yang sering terjadi yaitu di platform Instagram, di mana komentar postingan seseorang menjadi tempat mengkritik, merendahkan, serta mengejek orang. Mereka yang mengirimkan komentar hanya berniat untuk bercanda, tetapi yang menerima komentar tersebut mungkin salah mengartikan. Dan selanjutnya untuk tujuan yang pertama, untuk memberitahu dampak cyberbullying kepada masyarakat. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya cyberbullying pada remaja di masyarakat. Yang ketiga, untuk menghimbau masyarakat agar tidak melakukan cyberbullying. Dan terakhir, yang keempat, untuk menyadarkan masyarakat tentang cyberbullying. Manfaat untuk diri sendiri. 1. Agar mengetahui dampak dari cyberbullying dan tidak melakukan cyberbullying. 2. Agar kita dalam berkomentar di medsos dipikirkan 2 kali sehingga tidak menyakiti hati orang lain walaupun tujuan kita hanya bercanda. Karena ini dapat dikatakan sebagai cyberbullying. Manfaat untuk orang lain yang pertama, agar mereka mengetahui apa itu cyberbullying dan tidak melakukan cyberbullying. Yang kedua, untuk meminimalisir terjadinya cyberbullying di media sosial pada masyarakat. Dan yang terakhir, untuk menyadarkan mereka yang telah melakukan cyberbullying dan mungkin tidak mengetahui bahwa itu merupakan cyberbullying. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindo Adinata Antoni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Gari. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari gambar tersebut adalah gelapnya perasaan korban bullying. Kedua, masalah. Karena banyaknya kasus-kasus di luar sana tentang bullying yang bisa merusak perasaan korban. Yang ketiga, tujuan. Tujuannya supaya pelaku bisa introspeksi diri terhadap apa yang dia lakukan. Manfaat. Manfaatnya supaya berkurangnya kasus bullying di luar sana di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekian, terima kasih dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duyan Saki, absen 23 dari X3. Perkenalkan, nama saya Fikri Azalia, absen 15 dari X3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pertama latar belakang. Latar belakangnya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah kejadian di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Masalahnya, melonjaknya angka cyberbullying. Tujuannya menyebarkan pelaku cyberbullying melalui media poster, dan manfaatnya mengurangi angka cyberbullying. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Marisa Ramadhani, nomor absen 20 dari kelas 13. Perkenalkan, nama saya Nadia Andini Putri, nomor absen 28 dari kelas 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek P5. Pada proyek P5 ini kami membuat poster bertemakan cyberbullying. Yang pertama, latar belakang mengapa kami membuat poster ini. Cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok via elektronik kepada seseorang. Cyberbullying bertujuan
untuk menakuti, membuat marah, atau memperlakukan mereka yang menjadi sasaran. Cyberbullying ini memiliki beberapa penyebab. Sebetulnya, apabila dari dini anak atau remaja diberikan pengetahuan yang luas tentang cyberbullying, mulai dari apa cyberbullying, bagaimana proses terjadinya, dampak yang diterima pada korban atau pelaku, dan bagaimana sosial memandangnya, maka setidaknya keberadaan cyberbullying ini akan menurun dan para remaja atau anak dapat menahan diri untuk berperilaku menyimpang. Banyak pihak juga yang sudah mengampanyekan gerakan stop bullying. Masalah yang ada di sekitar, masalah yang lumayan sering kami temukan di sekitar adalah maraknya penyampaian ujaran kebencian via online. Hal itu dikarenakan kurangnya kontrol diri seorang dan adanya kekurangan mampu cover segala permasalahan sosial atau cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Karena masih banyak buku yang bersifat lentur dan subjektif. Tujuan dan maksud dari pembuatan poster yang kami lakukan adalah agar orang lebih melek atau sadar akan bullying, mencegah terjadinya bullying, dan waspada akan pergaulan yang toksik, serta menyebarkan akan dampak dari cyberbullying. Selain itu, tujuan kami membuat poster ini karena untuk memenuhi tugas P5. Manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat untuk kami dan juga manfaat untuk khalayak yang lain. Manfaat untuk kami, dengan adanya tugas proyek ini, kami menjadi lebih mengetahui apa yang sebelumnya kami tidak ketahui tentang cyberbullying. Manfaat untuk khalayak lain, untuk menggerakkan perhatian atau simpati khalayak ramai, menambah informasi yang sebelumnya mungkin belum diketahui beberapa orang, menyadarkan atau menginspirasi seseorang. Khalayak dapat berpikir bahwa terinspirasi untuk menghindari kebiasaan buruk dan memulai kebiasaan baru yang positif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.